Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membuat video tentang isi dari jawaban saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rian. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Sartika, NPM 19144600091, kelas A319, Universitas PGRI Yogyakarta. Kemudian dalam soal ini saya memilih 3, di antaranya 1. A. Polemik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kemudian saya memilih C. Peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Kemudian yang D. Isu PKI di Indonesia. Kemudian yang pertama, polemik RUU HIP. Haluan ideologi Pancasila sendiri dijelaskan sebagai pedoman bagi cipta, rasa, karsa, dan karya seluruh bangsa Indonesia dalam mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong untuk mewujudkan suatu tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi yang berkeadilan sosial. Adapun yang menjadi polemik sendiri dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini, yaitu munculnya polemik RUU HIP dimulai dari 3 organisasi masyarakat keagamaan, yakni Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia yang menilai bahwa RUU HIP ini tidak diperlukan karena permasalahan pada pasal 7 tentang ciri pokok Pancasila. Disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila ini berupa Trisila, yaitu sosialisasi nasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Pasal 7 yang memuat setidaknya 3 kata kunci, yakni Trisila, Ekasila, dan ketuhanan yang berkebudayaan ini dikritik lantaran dianggap merujuk pada Pancasila 1 Juni 1945. Bukan Pancasila yang disepakati dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para pihak yang keberatan dengan RUU HIP ini juga mempersoalkan ketiadaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau TAP MPRS tahun 1966. Dalam konsideran, TAP MPRS yang diteken Ketua Jenderal Ahmad Nasution ini menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan menyebarkan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. Kemudian, peran WHO dalam menanggapi pandemi corona. Melansir dari situs PBB, WHO memerankan peran penting dalam penanggulangan COVID-19 ini. Sejak kasus pertama teridentifikasi di Wuhan pada September, Direktur Jenderal WHO menjabarkan ada 5 cara lembaga memimpin respon global ini. Di antaranya, yang pertama, dengan membantu negara-negara bersiap dan merespon, juga memberi dana. Kemudian, yang kedua, memberikan informasi yang akurat dengan memanfaatkan jaringan global para profesional dan ilmuwan termasuk epidemiologi, dokter, dan ahli virus untuk mendapatkan info yang paling akurat. Kemudian, memastikan pasokan vital mencapai petugas kesehatan. Yang keempat, pelatihan dan mobilisasi petugas kesehatan. Yang kelima, membuat vaksin. Kemudian, D, yang isu PKI di Indonesia. Memang tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa ajaran komunisme masih ada di negara kita Indonesia ini. Aliran-aliran ini tidak serta-merta muncul begitu saja, namun diselipi dengan ajaran-ajaran yang lain. Belum lama ini terjadi isu PKI yang meningkat pada bulan Mei karena ada narasi bahwa
23 Mei 2020 adalah 100 tahun hari jadi PKI dan peringatan akan diadakan rapat akbar anak PKI di Menteng, Jakarta untuk membahas ulang tahun PKI yang lekang dengan lagu Genjer-Genjer khas PKI. Kemudian soal yang nomor 2, yaitu A. Tentang polemik RUU HIP. Menurut saya, yaitu polemik RUU pemerintah telah melakukan tindakan untuk mengatasinya. Ya, pasti telah melakukan. Namun memang dalam kasus ini pemerintah melakukan penundaan untuk melakukan pembahasan lebih lanjutnya. Kemudian untuk peran WHO dalam mengatasi pandemi corona ini, untuk kebijakan kasus COVID-19 ini pemerintah telah membuat beberapa kebijakan pastinya. Kemudian untuk D, isu PKI di Indonesia, yaitu untuk masalah isu PKI di Indonesia ini jelas pemerintah telah menolak dengan tegas masuknya ajaran PKI kembali di Indonesia untuk masuk ke Indonesia, dan untuk menanggulanginya pemerintah telah melarang untuk membahas hal-hal yang berbau mengenai komunis. Kemudian soal-soal nomor 3, hal-hal tentang kebijakan yang dilakukan pemerintah. Ya, yang pertama mengenai polemik RUU HIP. Pemerintah jelas dengan tegas telah menolak untuk melakukan pembahasan, bukan menolak, tapi melakukan penundaan pembahasan tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kemudian mengenai peran WHO dalam mengatasi pandemi corona, pemerintah memberikan kebijakan yang pertama itu melakukan tambahan belanja APBN 2020 senilai 405,1 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, memprioritaskan anggaran di bidang kesehatan. Yang ketiga, memprioritaskan anggaran untuk perlindungan sosial. Kemudian prioritas anggaran untuk insentif dunia sosial, usaha. Kemudian nomor 5, melakukan revisi batas maksimal defisit APBN. Kemudian untuk D, yang isu PKI di Indonesia. Pemerintah mengusulkan untuk memperbaiki TAP MPRS untuk pembubaran PKI dan melarang ajaran PKI di Indonesia. Kemudian soal yang terakhir nomor 4, yaitu apa tindakan yang saya akan lakukan untuk kasus-kasus ini. Yang pertama, untuk polemik RUU HIP ini mungkin saya akan melakukan untuk mempelajari apa itu RUU HIP yang telah ada. Kemudian saya akan melakukan pengecekan apa yang seharusnya dilakukan atau dibenarkan. Kemudian mungkin saya akan berikan cuitan-cuitan di Twitter untuk membenarkannya. Kemudian mengenai peran WHO dalam mengatasi pandemi corona ini, yang pastinya kami bahkan dimanapun kita berada, kita harus melakukan protokol kesehatan. Yang kedua, mengurangi berpergian untuk yang hal-hal tidak penting. Kemudian tidak menyebarkan berita-berita hoaks. Jika kita menerima berita-berita jangan langsung kita terima saja, harus kita filter terlebih dahulu. Kemudian tetap kita harus saling tolong menolong dan juga jangan menyebarkan kepanikan, kita harus tetap tenang. Kemudian untuk D, isu PKI di Indonesia. Saya akan melakukan untuk senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bila kita menerima berita tentang ajaran-ajaran komunis atau yang lain, kita juga harus filter terlebih dahulu, jangan langsung kita terima. Kemudian lebih cermat dalam memilah berita, video maupun artikel-artikel lain. Kemudian kita juga pasti tahu apa itu ajaran komunis. Jadi kita harus
sebisa mungkin menghindarinya. Terima kasih. Inilah jawaban dari soal-soal yang diberikan Bapak Rian kepada saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.